Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Asal Profesor Dr. Sparta, AKME CA, selaku dosen pembimbing, dan juga Bapak Andi Wirawan Hadi Saputro, selaku pembimbing lapangan. Perkenalkan, saya Fesya Diva Anissa dengan NIM 2023 1111132, jurusan Manajemen. Izinkan saya hari ini mempresentasikan hasil laporan praktik kerja pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo periode 5 sampai dengan 16 Januari 2026. Em, Laporan ini berjudul Kegiatan Unit Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo dalam mendorong transparansi transaksi melalui KRIS. Em, Tempat pelaksanaan dari magang ini adalah pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15, KP Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57133. Yang pada kantor itu pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo tersebut eh, diketuai oleh Bapak Duyanto Cahyo Sumirat. Izinkan saya membuka PowerPoint untuk bahan presentasi hari ini. Baik, oke. Em, Laporan praktik kerja Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo periode 5 sampai dengan 15 Januari 2026 atau selama 9 hari kerja dengan judul Kegiatan Unit Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo dalam mendorong transparansi transaksi melalui KRIS. Oleh saya, Fesya Diva Anissa, 2023 dan pembimbing yaitu Bapak Asop Profesor Dr. Sparta, AKME CA. Oke. Em, di sini yang saya akan presentasikan terdiri dari pendahuluan, landasan teori, gambaran umum, pembahasan, penutup, dan juga lampiran, seperti sebagaimana sistematika pada laporan kegiatan investasi ini. Baik, pada bab pertama yaitu latar belakang. Investasi Bank Indonesia adalah salah satu program magang yang dirancang oleh STIE Indonesia Banking School untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam berinteraksi langsung dengan dunia kerja, sehingga dapat melihat kaitan antara teori akademis dengan praktiknya di dunia nyata. Dengan program ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal suasana kerja yang profesional serta memahami secara praktis tugas dan peran suatu lembaga, yaitu Lembaga Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan juga sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan investasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia eh, Solo sebagai sarana edukasi yang relevan untuk mahasiswa dapat mempelajari implementasi kebijakan dan operasi Bank Indonesia pada skala regional. Seperti sebelumnya, tempat pelaksanaan dari kegiatan invitasi atau praktik kerja ini ada pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia, yaitu pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 15, KP Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57133. Dan pelaksanaannya mulai dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026, yaitu 9 hari kerja. Oke. Tujuan dari praktik kerja ini adalah berdasarkan ketentuan akademik STI Indonesia Banking School, yaitu SK Ketua IBS nomor 392 garis miring KEP garis miring STIE garis miring IBS garis miring 8 garis miring 2015, yaitu yang pertama
adalah melakukan link and match kurikulum dengan dunia nyata sehingga mahasiswa memperoleh jaringan dengan dunia kerja. Kemudian yang kedua, mengenalkan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, melatih mahasiswa bekerja praktik di lembaga otoritas jasa keuangan, perbankan, dan lembaga penjaminan simpanan, lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga riset, dan kegiatan kewirausahaan. Yang keempat, memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, sektor perbankan yang relevan dengan profesi yang akan diemban di masyarakat, kemudian memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan, dan yang keenam, melatih sikap mental yang berguna dalam rangka pengembangan attitude yang lebih baik. Nah, sistematika dari laporan praktik ini ada 6, seperti yang saya bahas sebelumnya. Yang pertama ada pendahuluan yang sedang saya jelaskan, yaitu membahas tentang latar belakang, tempat, dan waktu pelaksanaan kegiatan, tujuan visitasi, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 adalah landasan teori, di mana berisi konsep dasar atau penjelasan terkait pemahaman dan acuan dalam penyusunan laporan. Kemudian bab 3 adalah gambar umum tempat praktik kerja mencakup profil kantor eh, perwakilan Bank Indonesia Solo, organisasi struktur serta tugas dan fungsi unit-unit terlibat. Kemudian bab 4 yaitu berisi pembahasan atau uraian kegiatan selama visitasi berlangsung dan analisis hasil kegiatan selama kegiatan berlangsung. Dan bab 5 yaitu berisi penutup yang juga memaparkan simpulan dari keseluruh pembahasan dalam laporan dan saran dari kegiatan selanjutnya. Oke, kita masuk ke landasan teori. Em, Bank sentral merupakan otoritas moneter tertinggi dalam suatu negara, dan tugas dari Bank Indonesia, tugas dari yang dijalankan ini adalah diemban oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah guna mendukung kestabilan perekonomian nasional. Selain menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Seperti dilihat pada gambar, yaitu 3 pilar Bank Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar. Kemudian sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia berfungsi mengatur sistem pembayaran tunai dan non-tunai agar aman, efisien, dan terdigitalisasi. Kemudian Bank Indonesia juga menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana Bank Indonesia menjaga ketahanan sistem keuangan dan mencegah resiko krisis. Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia memiliki kedudukan yang independen. Arti independensi ini resmi berlaku dengan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian mengalami beberapa amandemen yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan dengan peraturan tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang jelas ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, Bank Indonesia juga berstatus sebagai badan hukum, baik sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang mendapatkan peraturan yang bersifat mengikat umum sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, baik di dalam em, maupun di luar pengadilan. Status badan hukum tersebut memperkokoh kedudukan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara profesional dan akuntabel sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 nomor 23 tahun 1999. Nah, em, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori tentang KRIS. Salah satu bentuk pengaturan sistem pembayaran non-tunai yang dilakukan oleh Indonesia adalah penerapannya KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard.
di mana ini adalah standar kode QR nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pembayaran non-tunai secara elektronik. KRIS menggabungkan berbagai penyedia jasa sistem pembayaran ke dalam kerangka standar sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat menjalankan transaksi pembayaran dengan lebih mudah, cepat, dan aman. KRIS dirancang sebagai komponen dari upaya Bank Indonesia dalam memajukan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Sasaran utama dalam penerapan KRIS ini adalah untuk menyederhanakan transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta mendorong inklusi keuangan di semua lapisan masyarakat. Melalui KRIS, pengguna cukup menggunakan satu kode QR untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Manfaat kris ini sendiri bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, ini membantu memperluas pilihan metode pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi. Penggunaan kris juga mengurangi resiko kehilangan tunai serta mempermudah pencatatan transaksi penjualan. Secara umum, kris berkontribusi dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan, aman, dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kaitannya dengan transparansi transaksi adalah em, transparansi transaksi ini adalah merujuk pada situasi di mana detail terkait suatu transaksi dapat diakses dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Transparansi ini meliputi kejelasan nilai pembayaran, waktu terjadinya transaksi, cara pembayaran, serta tersedia bukti transaksi yang dapat dilacak. Transparansi transaksi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pembeli dan pengusaha, serta mendukung ketertiban administrasi keuangan. KRIS adalah salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang berkontribusi pada peningkatan transparansi transaksi. Dengan KRIS, setiap transaksi pembayaran tercatat secara elektronik dan disimpan dalam sistem penyedia layanan pembayaran. Pencatatan elektronik ini memungkinkan pembeli dan pengusaha untuk melihat riwayat transaksi dengan jelas dan tepat. Bagi masyarakat, penggunaan KRIS memudahkan pemantauan pengeluaran karena bukti transaksi dapat diakses melalui aplikasi pembayaran. Di sisi lain, bagi pengusaha, KRIS membantu pencatatan penjualan dengan lebih teratur dan sistematis. Dengan demikian, KRIS tidak hanya menyederhanakan proses pembayaran, tetapi juga mendukung terciptanya transaksi yang lebih transparan, aman, dan efisien. Melalui implementasi ini, dan sosialisasi KRIS terhadap masyarakat, Bank Indonesia mendorong pembentukan sistem pembayaran yang transparan dan dapat diandalkan sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan ekonomi serta meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat. Kemudian bab 2 yaitu gambaran umum tempat visitasi. Kita akan membahas tentang sejarah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo terlebih dahulu. Nah, sejarah dan perkembangan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo itu sendiri yaitu eh, Bank Indonesia Solo memiliki sejarah panjang yang bermula pada masa kolonial Belanda dan lembaga ini awalnya berdiri sebagai DJVSC Bank atau DJB Agenscap Surakarta pada 25 November 1867. Nah, bank ini awalnya berfungsi sebagai kantor cabang DJP di daerah dalam Jawa yang mengatur peredaran mata uang Hindia Belanda atau gulden, dan pembentukan DJP Surakarta ini dipicu oleh kemajuan cepat kegiatan ekonomi di era Solo Raya yang dikenal sebagai sentra perdagangan dan perkebunan pada waktu itu. Pada masa pendudukan Jepang, kantor DJP di Solo pernah tutup sementara lalu diaktifkan kembali pada 1951 pasca kemerdekaan Indonesia. DJP dinasionalisasi dan bertransformasi menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 bersama cabangnya di Solo yang selanjutnya menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia Solo yang menjalankan peran bank sentral di wilayah tersebut. Gedung tua yang dipakai, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, itu gedung tua atau gedung yang lama.
yang dipakai sejak era DJB sekarang diakui sebagai bangunan bersejarah atau heritage di Solo karena perannya dalam ekonomi dan kejadian nasional dan dirawat sebagai elemen warisan budaya. Dengan pengembangan waktu, operasi Bank Indonesia beralih ke bangunan modern yang tetap berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai alamat kantor perwakilan Bank Indonesia sekarang. Itu gedungnya apa bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Solo ini sendiri mencakup Kota Surakarta serta 6 kabupaten sekitarnya, yaitu Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten yang secara kolektif dikenal sebagai Solo Raya. Wilayah ini memiliki struktur perekonomian yang beragam dengan dominasi sektor perdagangan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, sehingga memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien sebagai kelancaran sistem pembayaran, memastikan ketersediaan dan kualitas uang rupiah layak edar, serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan melalui implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan pengembangan KRIS. Oke. Selanjutnya, bisa bisa kita lihat di sini adalah struktur organisasi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo. Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo ini memilih struktur organisasi yang dikepalai oleh Bapak Bapak Dwianto Cahyo Sumirat, yaitu selaku Kepala Perwakilan KPU Bank Indonesia, kemudian di bawahnya ada tim implementasi Kekda em, yang 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 jabatan Deputi Kepala Perwakilannya diisi oleh Ibu Bimala, dan pada tim implementasi sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan manajemen intern, Deputi Kepala Perwakilannya itu diisi oleh Bapak Aris Purnomo Hadi. Kemudian di bawahnya juga terdapat eh, pada tim implementasi SP Pur dan manajemen intern ini, kemudian di bawahnya ada tim implementasi sistem pembayaran, yaitu ada unit implementasi PUR, ada unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan SP PUR, dan juga ada unit manajemen intern. Dan di bawah dari tim implementasi Ekekda itu sendiri yang deputi kepala perwakilannya itu adalah Ibu Sumala, di bawahnya ada fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan, kemudian fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM dan syariah, kemudian ada seksi kehumasan, dan lain-lain. Pada intinya, em, unit implementasi PUR dan unit manajemen intern dan semuanya di dalam masing-masing unit tersebut memiliki kepala unit dan kepala seksi serta memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Nah, di sini akan saya bahas terkait unit sistem pembayaran dan juga unit pengelolaan uang rupiah, di mana di sini adalah unit yang saya ditempatkan atau eh, tempat saya bekerja. Yang pertama, unit implementasi kebijakan sistem pembayaran (SP), di mana fungsi ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran non-tunai, terutama elektronifikasi pembayaran di daerah. Tugasnya ini meliputi yang pertama, menyusun rencana perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah dengan produk yang dihasilkan, yaitu adalah rencana perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Kemudian, tugas lainnya adalah mengelola penerapan dan perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah, termasuk bertindak sebagai fasilitator antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku bisnis dengan produk pokok laporan implementasi perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah.
Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan fasilitasi dan perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dengan produk yang dihasilkan adalah laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitas dan perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Dan tugas selanjutnya adalah melakukan koordinasi, kolaborasi, dan edukasi dalam rangka mendukung fasilitas dan perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah dengan produk yang dihasilkan adalah laporan hasil koordinasi, kerjasama, dan edukasi dalam rangka fasilitasi dan perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Selanjutnya, fungsi unit selanjutnya yaitu unit pengelolaan uang rupiah, di mana saya juga turut membantu dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah atau berada pada dua divisi. Em, Pada yang utama adalah sistem pembayaran dan turut membantu unit pengelolaan uang rupiah. Fungsi utama dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah ini adalah menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar serta kelancaran pelayanan kas di wilayah Solo Raya. Tugasnya ini antara lain yang pertama melakukan distribusi uang rupiah dengan produk yang dihasilkan adalah pengiriman dan penerimaan uang, pengelolaan persediaan uang, pengiriman dan pengambilan uang kas titipan. Kemudian tugas yang kedua adalah melaksanakan pengelolaan hasanah, yaitu eh, pengelolaan modal kerja harian, pengambilan dan pengembalian uang ke hasanah, dan pengelolaan barang titipan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana distribusi uang atau RDU yang mengacu pada estimasi kebutuhan uang atau EKU. Yang dihasilkan dari tugas tersebut adalah dokumen RDU atau rencana distribusi uang sebagai dasar perencanaan kebutuhan uang di wilayah kerja. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan pelayanan kas, yaitu layanan penarikan dan penyetoran bank, penukaran uang, layanan kas luar kantor, layanan penarikan dan penyetoran non-bank, layanan penjualan uang rupiah khusus kepada masyarakat, administrasi penyetoran dan penarikan bank peserta kas titipan. Tugas selanjutnya adalah melakukan administrasi dan analisis uang palsu atau UPAL, yaitu klasifikasi keaslian uang rupiah, hasil analisis melalui Bank Indonesia atau hasil analisis melalui BI Counterfeit Analysis Center atau BICAC, kemudian pemberian keterangan ahli terkait keaslian uang rupiah. Tugas selanjutnya melaksanakan administrasi dan layanan helpdesk, setoran dan penarikan bank, yaitu eh, pelaporan posisi likuiditas bank, transaksi uang kartal antar bank atau tukap, dan rencana penyetoran dan penarikan bank. Em, Kemudian tata usaha perbankan pada aplikasi sistem layanan kas, evaluasi proyeksi cash flow dan kebutuhan uang perbankan, dan koordinasi penanganan pidana UPAL. Tugas yang terakhir adalah melakukan pembuktian transaksi layanan kas, yaitu warkat pembukaan transaksi layanan kas. Jadi, em, produk yang dihasilkan yang utama pada unit PUR ini adalah berupa uang rupiah layak edar, layanan kas, RDU, hasil analisis upah, dan laporan transaksi kas. Sedangkan di SP sendiri, produk utamanya itu adalah implementasi KRIS, ETPD, serta layanan dan edukasi digitalisasi sistem pembayaran. Em, Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan bab 4, yaitu tentang bagaimana kegiatan selama kegiatan visitasi berlangsung. Oke, kegiatan visitasi Bank Indonesia perwakilan Bank Indonesia ini dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026 dengan total 9 hari kerja. Dan selama kegiatan visitasi dilakukan, saya dibimbing oleh Bapak Andi Wirawan Hadi Saputro selaku pembimbing lapangan. Secara umum, kegiatan penulis selama visitasi eh,
terbagi menjadi beberapa bentuk kegiatan, antara lain yang pertama pengenalan umum, yang eh, akan saya jelaskan habis ini. Pengenalan umum yaitu berupa yang termasuk pengenalan umum di sini adalah bertemu dengan pembimbing lapangan, pembagian unit kerja, company tour, sharing session. Kemudian yang kedua, sharing session yang akan saya lebih rincikan nanti. Kemudian pembuatan konten, editing, rekap souvenir, kemudian pengarsipan dokumen UPAL, dan penyusunan paper. Terakhir, juga ada kegiatan senam bersama dan dopamin atau doa awal minggu. Oke, pada pengenalan umum ini saya laksanakan pada hari pertama kedatangan saya di Bank Indonesia, kantor perwakilan wilayah Solo. Saya bertemu dengan Bapak Andi pada lantai 4 kantor Bank Indonesia sekitar pada jam setengah 8. Pertemuan tersebut bersama dengan dua rekan teman IBS saya, yaitu Fasya dan Nikmah. Di sana kami bertemu dengan Pak Andi, kemudian Pak Andi em, bertanya terkait apa yang ingin kita lakukan di sini, dan tentu saja kita menjawab bahwa eh, kegiatan ini berupa praktik kerja atau visitasi selama 2 minggu atau 9 hari kerja, di mana kami ingin merasakan pengalaman kerja profesional secara langsung pada Bank Indonesia. Dan di saat tersebut juga Bapak Andi em, menjelaskan kepada kami, rekan saya dan rekan-rekan IBS terkait peraturan tentang kerahasiaan data Bank Indonesia, dan kami dilarang untuk mendokumentasikan terlalu rinci eh, atau mendokumentasikan apapun terkait data-data yang ada pada Bank Indonesia. Bank Indonesia sangat menjaga kerahasiaan sehingga kami dilarang keras melakukan dokumentasi eh, terkait hal-hal yang terlalu private atau em, seperti data-data perusahaan atau data-data em, yang lain. Setelah pertemuan dan obrolan singkat tersebut, kami langsung dibagikan unit kerjanya. Kita langsung melakukan pembagian unit kerja, dan saya langsung ditempatkan pada lantai 2 Bank Indonesia, yaitu pada fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, dan dua rekan saya ditempatkan pada manajemen intern dan juga kehumasan pada unit Kekda. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan unit kerja saya itu pada sistem pembayaran, kami diajak oleh Bapak Andi untuk melakukan company tour, di mana kami berkeliling mulai dari lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Di lantai 4 sendiri itu ada perpustakaan umum Bank Indonesia, di mana di sana warga Solo diperbolehkan untuk datang ke sana dan dibuka untuk umum. Kemudian di sana juga ada kantor Kekda, dan yang di dalamnya juga termasuk kehumasan, kemudian statistik dan statistikan, dan juga kehumasan, statistik, dan lainnya. Em, Kami berkenalan dengan Ibu Hesti selaku em, bentar. Kami juga berkenalan di lantai 4 ini. Kami berkenalan dengan Ibu Hesti Chandrasari selaku salah satu deputi kepala perwakilan di kantor Bank Indonesia Solo. Kemudian kami berlanjut ke lantai 3, di mana di lantai 3 ini eh, ada kantor kesekretarisan dan juga kantor unit manajemen intern. Dan selanjutnya ke lantai 2, yaitu di mana
Eh, di lantai 2 ini terdapat loket penukaran uang untuk menukar uang palsu, untuk menukar uang rusak. Kemudian ada em, tempat untuk clearing dan juga di tempat yang sama di lantai 2 tersebut ada unit fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran dan juga POR. Pada lantai 2 juga terdapat berbagai fasilitas seperti biliar, kemudian ruang musik, eh, dan masih banyak lagi. Dan di lantai 2 inilah saya ditempatkan oleh Bapak Andi, yaitu pada sistem pembayaran. Dan pada sistem pembayaran ini saya dimentori eh, oleh Mas Anas dan juga eh, Bataskia. Oke. Em, oh ya, dalam unit ini saya bertemu dengan 3 rekan magang yang lain, yaitu Ruth, Yoga, dan Vira, yang eh, selama kegiatan visitasi saya berlangsung, saya eh, dibantu oleh ketiga rekan saya tersebut dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang eh, diberikan oleh mentor-mentor kami. Oke. Selanjutnya ada sharing session. Jadi sharing session ini dilakukan setiap kali saya dan rekan-rekan magang di unit sistem pembayaran ini diminta untuk melakukan pekerjaan. Jadi singkatnya, sharing session ini dilakukan dengan tujuan agar rekan-rekan magang memiliki pemahaman dasar terkait apa yang dapat kami lakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi sharing session ini dilakukan oleh mentor, yaitu Mas Anas dan Mbak Taskia, dan Mas Anas dan Mbak Taskia ini menjelaskan terkait apa itu digitalisasi pembayaran, apa tujuan dari digitalisasi pembayaran, dan program apa saja yang telah dilakukan BI untuk melakukan perluasan digital pembayaran ini. Nah, sharing session saya juga dilakukan bersama Mas Widi selaku eh, perwakilan dari unit pengelolaan uang rupiah, dan juga ada Mas Aurel dari unit PUR yang menjelaskan terkait fungsi pengelolaan uang rupiah di dalam kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo, kemudian aturan-aturan dalam penukaran uang rusak, kemudian materi terkait CBP atau Cinta Bangga Paham Rupiah, 3D, dan 5J. 3D adalah metode eh, mengenali uang, yaitu diraba, dilihat, diraba, dan diterawang, dan 5J itu adalah larangan dalam uang kertas, yaitu jangan dilipat, jangan jangan dibasahi, jangan eh, jangan di jangan di strapless, jangan jangan dilecakkan, dan jangan dirobek, jangan dicoret-coret. Eh, Kami juga dipaparkan mengenai cara melakukan arsip dokumen, yaitu dokumen klasifikasi UPAL, di mana hanya Bank Indonesia yang dapat memvalidasi keaslian suatu uang, keaslian uang rupiah. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan konten. Di sini ada 3 foto, yaitu foto pertama itu eh, yaitu pembuatan konten. Foto kedua adalah Instagram dari crispy_solo, yaitu yang dipegang oleh unit sistem pembayaran. Dan eh, foto ketiga adalah konten CBP rupiah. Eh, maaf, maksudnya gambar ketiga adalah Instagram CBP Rupiah Solo, di mana Instagram ini dipegang oleh unit pengelolaan uang rupiah. Nah, pembuatan konten ini eh, saya lakukan seminggu 2 kali. Jadi, em, satu
adalah konten untuk Crispy Solo, dan yang satu lagi adalah konten untuk CBP Rupiah Solo. Di mana konten CBP Rupiah Solo ini dibantu oleh Mas Widi selaku mentor, dan Crispy Solo ini dibantu oleh Mbak Taskia dan Mas Anas selaku mentor di sistem pembayaran. Jadi di dalam waktu seminggu itu kami membuat dua konten, mulai dari pembuatan skrip, kemudian em, revisi skrip, dan untuk CBP Rupiah Solo di Instagram CBP Rupiah Solo sendiri ini kami diwajibkan untuk em, ngonten atau take konten bersama dengan pegawai Bank Indonesia itu sendiri, itu Mas Aural. Nah, untuk konten terkait Kris Solo ini, konten ini terkait edukasi Kris. Jadi, edukasi tentang digitalisasi pembayaran dan termasuk juga edukasi tentang perlindungan konsumen. Jadi, konten untuk Kris Solo ini lebih bebas, namun terkait digitalisasi pembayaran atau transaksi-transaksi online. Nah, kebetulan saya mendapatkan satu video, yaitu eh, pengenalan tentang Kristep, di mana Kristep yang masih belum banyak yang terlalu tahu. Jadi saya menjelaskan bagaimana bertransaksi dengan Kristep pada konten tersebut. Nah, Crispy Solo ini adalah Instagram yang baru rilis di awal tahun ini oleh Bank Indonesia Solo. Jadi kami lebih lebih boleh berkreasi di Instagram ini, namun tetap menggunakan format-format yang harus digunakan konten Bank Indonesia. Nah, untuk konten CBP Rupiah Solo ini saya berhasil mendapatkan dua konten, yaitu konten terkait 3D, yaitu cara mengetahui keaslian uang rupiah dengan 3D, dan juga edukasi tentang bagaimana cara menukarkan uang rusak ke kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo. Nah, dua konten ini juga dibantu oleh Mas Aurel selaku pegawai Bank Indonesia pada unit pengelolaan uang rupiah. Eh, nah, untuk kendala dari pembuatan konten itu sendiri adalah dari mencari idenya. Jadi referensi ide yang up to date kadang sudah banyak dipakai di Bank Indonesia Solo. Jadi kami harus putar otak untuk cari referensi yang lebih baru dan cocok untuk digunakan pada konten edukasi. Nah, namun, para pegawai Bank Indonesia juga dengan senang hati membantu kami brainstorming dalam pembuatan ide dan pembuatan skrip. Juga sering memberikan kami referensi ide dan ide tambahan pada tiap konten kami. Jadi, aktivitas pembuatan konten juga menyenangkan dan tidak terlalu em, tidak terlalu menegangkan. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah editing. Jadi di sini saya membagi tiga tipe editing yang saya lakukan. Jadi ada editing konten, editing thumbnails, dan ada redesign. Di mana redesign ini sebenarnya ada dua, yaitu ada redesign flyer dan redesign backdrop kegiatan. Nah, untuk editing konten sendiri ini adalah editing konten-konten yang telah kami yaitu saya dan rekan-rekan magang yang lain buat. Jadi setelah kami take konten dan kontennya sudah ACC oleh pegawai Bank Indonesia, itu mentor kami, Mas Widi atau Mas Anas dan Mbak Taskia, kami boleh mengedit. Jadi, editing ini biasanya menambahkan teks, stiker, atau mengkat-kat video yang tidak perlu, kemudian kayak membuat bagaimana konten kami semenarik mungkin agar ditonton oleh masyarakat. Nah, editing ini kami menggunakan CapCut sebagai media editing kami. Nah, kemudian em, kegiatan selanjutnya adalah editing thumbnails, di mana saya menggunakan Canva sebagai media editing. Jadi setelah konten yang telah saya buat itu sudah jadi dan sudah ACC, saya harus membuat thumbnail dari konten tersebut untuk
atau bisa kata lain dari thumbnailnya adalah cover dari konten yang sudah saya buat. Nah, tujuannya pembuatan thumbnails ini adalah agar em, saat dilihat di Instagram semua tertata rapi sesuai dengan format dan kemudian juga menarik. Nah, di gambar dua ini adalah salah satu contoh hasil thumbnail yang saya kerjakan setelah editing konten selesai. Nah, eh, selanjutnya dari desain flyer, di sini ada flyer lomba Mendegani. Nah, Mendegani ini adalah salah satu lomba yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. em, dan ini dilakukan tiap tahun. Jadi saya bertugas untuk mendesain ulang poster yang sudah dibuat Mendegani yang sebelumnya menjadi Mendegani yang lebih baru, yang lebih relevan dengan dunia yang sekarang. Nah, untuk lomba Mendegani sendiri ini sebenarnya adalah lomba internal karena eh, dilakukan oleh pegawai organik dan anorganik serta PPB dan PPBI. Nah, di sini saya mengubah poster yang terdahulu menjadi yang lebih baru, mulai dari warna, kemudian kemudian gambar semua kita mendesain ulang. Nah, selanjutnya juga ada redesign backdrop kegiatan. Jadi ada juga kegiatan pelaporan IETPD atau Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Nah, kegiatan itu waktu itu dilaksanakan di eh, Solo. Jadi eh, saya mendesain untuk backdrop kegiatan tersebut supaya modern namun tetap memperlihatkan em, kecantikan yang ada pada Solo Raya gitu. Oh ya, untuk editing sendiri, secara keseluruhan, kendala dari editing ini adalah banyak fitur-fitur pada aplikasi CapCut ataupun Canva yang mengharuskan saya berlangganan untuk menggunakannya. Jadi harus menggunakan akun yang premium. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan magang sepakat membeli bersama dan berbagi akun dalam pengerjaan editing ini. Nah, kegiatan selanjutnya adalah ada menata souvenir, kemudian ada pengarsipan, dan ada membuat paper. Nah, untuk rekap souvenir sendiri ini dilaksanakan pada tidak seperti konten dan edit yang lain yang tidak ada waktu yang spesifik karena pengerjaannya eh, diberi deadline kayak 1 minggu sekali untuk konten begitu. Untuk rekap ini pengerjaannya dilakukan pada hari Rabu 7 Januari 2026 di mana ini ditugaskan oleh Mbah Pong, yaitu salah satu pegawai clearing di unit sistem pembayaran. Em, jadi, kegiatan ini adalah membantu menata souvenir untuk hadiah edukasi para visitor Bank Indonesia ke dalam lemari pada loket penukaran uang. Jadi, souvenir-souvenir ini eh, untuk dibagikan kepada misalnya anak SD atau anak-anak sekolah yang datang dan diberi edukasi oleh Bank Indonesia. Jadi, ini adalah hadiah seperti itu. Nah, setelah ditata dan disusun, kami juga harus menghitung jumlah dari tiap-tiap box dan kemudian direkap ke dalam Excel. Jadi jenis souvenirnya itu ada handuk, ada selimut, ada mainan seperti Lego, kemudian ada pulpen, stabilo, ada payung kecil, ada payung besar dan lain-lain. Jadi eh, per item itu, per jenis item itu kami rekap satu persatu ke dalam Excel dan kemudian nanti diserahkan ke grup magang, yaitu grup magang IKSP, itu implementasi sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran. Oke.
Em, untuk rekap souvenirnya ini, kendalanya adalah yaitu karena banyaknya jumlah souvenir, jadi ada sedikit kekhawatiran atau eh, kekhawatiran dalam hati saya takut keliru dalam perhitungan. Namun karena saya melakukan tugas ini dengan rekan-rekan magang yang lain, rekan-rekan magang yang lain ikut membantu, jadi ini pekerjaan ini lebih cepat selesai dan lebih efisien dan tentunya sesuai. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah arsip berkas UPAL yaitu atau uang palsu. Nah, ini eh, diberikan oleh Mas Widi yaitu eh, salah satu karyawan pada unit pengelolaan uang rupiah. Jadi untuk menyocokkan nomor surat dokumen dengan data yang kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia itu miliki. Jadi penulis dan rekan-rekan magang diberikan masing satu order binder yang berisi sekitar 80 surat dokumen tentang uang dan beberapa lembar kertas berisi data berbagai macam perusahaan eh, beserta diberikan pulpen. Nah, jadi penulis dan rekan-rekan magang bertugas mengurutkan dan menyocokkan isi file yang ada pada order bindex dengan lembar kertas yang berisikan nomor urut. Em, Nah, apa saja yang dicocokkan? Ya, yang pertama ada nomor suratnya, kemudian ada judul suratnya, dan nama perusahaan eh, terkait. Jadi kami menyesuaikan antara isi dari order binder itu dalam beberapa lembaran kertas tadi. Dan kalau misalnya semua isi dari order binder ini seperti nomor, judul, dan perusahaan sudah sesuai dengan lampiran beberapa lembar itu, baru kami urutkan sesuai nomor urut yang ada pada lembaran ini diurutkan. Nah, eh, Nah, setelah mengurutkan dan mencocokkan data antara order bindex dengan lembar kertas yang berisi data tadi, saya kemudian menuliskan nomor urutnya yang sesuai. Jadi, ketika sudah benar semua suratnya dan sudah urut, baru diberi nomor kayak mulai dari surat satu sampai surat yang sampai 80 kira-kira 8 sampai 80 surat. Nah, untuk kegiatan ini tidak ada kendala yang signifikan, namun karena banyaknya dokumen dalam satu ornamen mengharuskan saya harus lebih teliti dalam mengecek kesesuaian dokumen satu persatu, dan ini cukup memakan waktu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan paper Crisp. Jadi, untuk paper ini sebenarnya dilakukan dengan durasi 2 minggu sekali. Nah, kebetulan karena saya em, bekerja pada apa melakukan kegiatan selama 2 minggu, jadi saya hanya membuat satu paper yaitu terkait Kristep. Nah, paper ini dilakukan secara berkelompok, yaitu pada unit saya kami berempat, saya em, rekan magang yang lain yaitu Yoga, Ruth, dan Jihan. Nah, untuk eh, paper ini kami memberi judul tentang analisis implementasi Kristap dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah di Soloraya. Pada paper ini kami menjelaskan bahwa walaupun Kristap telah diperkenalkan di Soloraya, pemanfaatannya masih terbatas. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu akibat keterbatasan infrastruktur eh, yang mendukung Near Field Communication atau NFC. Kemudian karena adanya aspek literasi digital di mana sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih belum memahami perbedaan antara Kristap dengan kris konvensional, dan Kris-tab secara sistematis belum digunakan dalam pembayaran retribusi daerah, parkir, transportasi publik, atau layanan kesehatan pemerintah yang membuktikan bahwa penggunaan Kris-tab ini belum optimal. Nah, kendala dalam pengerjaan paper ini adalah penulis dan rekan-rekan magang perlu double recheck terkait berita-berita yang beredar
yaitu terkait Kristap, dan menganalisis implementasi yang paling cocok dan sesuai yang bisa diterapkan di wilayah Solo Raya. Namun, karena kerjasama tim yang baik oleh rekan-rekan magang yang lain, kami dapat menyelesaikan paper ini dengan cukup cepat, yaitu selama 2 minggu itu. Kegiatan selanjutnya adalah senam bersama. Nah, em, untuk senam bersama ini, kegiatan ini rutin dilakukan oleh para pegawai Bank Indonesia Solo setiap hari Jumat. Nah, kebetulan karena di Jumat minggu kedua kami mendapat tanggal merah sehingga tidak ada senam bersama di minggu kedua. Namun di minggu pertama kami mendapatkan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini diberi nama kuliner atau kuatkan lingkungan kerja yang inspiratif dan energik. Nah, itu dilaksanakan pada 9 Januari 2026. Nah, em, kegiatannya diberi nama kuliner, yaitu yang tadi, kuatkan lingkungan kerja yang inspiratif dan energik, Selat Solo, yaitu sehat energik, lincah bahagia, tangguh solid, dan loyal. Jadi kuliner Selat Solo. Nah, kegiatan ini em, dilakukan cukup pagi, yaitu pada jam 6:15, yang kemudian yang setelah senam ini berlangsung, kami lanjut untuk sarapan bersama. Seperti gambar yang saya lampirkan di kanan, yaitu ada gambar kami setelah senam, yaitu foto bersama para pegawai Bank Indonesia, dan juga ada foto ketika kami mengambil mm, sarapan. Jadi sudah disediakan makanan berupa nasi, sop, em, berbagai buah, kemudian teh, kopi, dan lain-lain. Nah, em, di akhir kegiatan ini kami foto bersama juga. Nah, selanjutnya kegiatan dopamin. Nah, dopamin ini mm, adalah kependekan dari doa pembuka awal minggu yang dilaksanakan pada 12 Januari 2026, itu tepatnya pada hari Senin. Jadi, do, eh, kegiatan ini dilaksanakan di minggu kedua setelah semua pegawai Bank Indonesia Solo selesai cuti. Nah, eh, pada kegiatan dopamin ini kami melakukan doa bersama menyambut tahun 2026 dan para pegawai juga mengumumkan beberapa hal terkait pergantian pegawai di 2026. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di lobi lantai 2 di Bank Indonesia Solo dan dihadiri oleh seluruh pegawai Bank Indonesia Solo termasuk Kepala Perwakilan KPU Bank Indonesia Solo yaitu Bapak Dwianto Cahyo Sumirat beserta jajaran deputi. Dan juga ada Ibu Hesti dan Bapak Pramudia uh, selaku salah satu deputi Kepala Perwakilan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan pegawai Bank Indonesia Solo, terutama di awal 2026, dan menyambut kedatangan pegawai baru di unit implementasi kebijakan sistem pembayaran, yaitu Ibu Melda. Dan kebetulan dari sini juga saya menjadi tahu kalau Mas Anas juga salah satu yang termasuk pegawai baru di Bank Indonesia Solo. Nah, setelah kegiatan selesai, di sini saya akan membacakan terkait kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan. Nah, dari berbagai kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan visitasi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo berlangsung, khususnya pada unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan unit pengelolaan uang rupiah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk sesi pengenalan umum dan sharing session, saya mendapatkan wawasan dasar tentang tugas, peran, serta suasana kerja Bank Indonesia, serta pentingnya transformasi digital dalam sistem pembayaran untuk em, memastikan adanya transparansi transaksi. Yang kedua, dalam pembuatan konten, Kris dan juga Cinta Bangga Paham Rupiah itu melatih saya dalam eh, em,
dalam menyampaikan atau mengedukasi tentang kebijakan Bank Indonesia dengan cara yang kreatif dengan media sosial guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan. Eh, Kemudian yang ketiga, kegiatan mengedit konten, yaitu tadi konten, eh, editing konten, thumbnails, dan juga redesign flyer dan backdrop. Ini em, yang saya rasakan adalah mempertajam keterampilan teknis saya dalam bidang desain grafis, sekaligus memperdalam pemahaman saya tentang standar komunikasi dan em, identitas visual lembaga. Selanjutnya, dalam proses penataan dan rekapitulasi souvenir, membangun ketelitian saya, rasa tanggung jawab, dan juga kemampuan bekerja sama dalam tugas-tugas administrasi yang mendukung layanan publik. Kemudian pada kegiatan pengarsipan, ini memberikan saya wawasan tentang prosedur administrasi dan peran Bank Indonesia dalam menjaga keaslian uang rupiah. Dan yang keenam, dalam penyusunan paper tentang Kristab, ini melatih kemampuan saya dalam menganalisis dan menulis penulisan ilmiah sambil memberikan pemahaman juga tentang penerapan Kristab di wilayah Soloraya. Saya merasa kegiatan visitasi di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo ini memberikan pemahaman tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta pentingnya digitalisasi untuk mendukung transparansi transaksi. Berbagai kegiatan yang tadi saya lakukan juga mendukung dan meningkatkan keterampilan analisis, komunikasi, ketelitian, dan kerjasama yang relevan dengan dunia kerja. Nah, untuk kendalanya sendiri itu, Em, yang pertama, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah kesulitan ide referensi yang up to date karena sudah banyak dipakai. Kemudian, konten juga tidak boleh mengandung sara dan harus viral saat membuat konten tersebut, sehingga akan ramai yang menonton. Itu adalah salah satu kendalanya. Kemudian, akses terbatas pada fitur premium editing. Kemudian ada adanya ketakutan atas kekeliruan dalam rekapitulasi juga menjadi kendala. Kemudian ada keterbatasan waktu em, dan perlunya cek validitas berita dalam menyusun paper. Kemudian adanya kurang lengkapnya penjelasan sistematika terkait proses kerjasama antar unit. Jadi karena dalam sharing session itu adalah penjelasan singkat terkait pekerjaan dan bukan em, penjelasan sistematis dari semua unit. Jadi saya eh, hanya cukup paham terkait unit kerja saya, bukan unit secara keseluruhan. Nah, dan yang keenam, kendala yang keenam adalah waktu pelaksanaan kegiatan visitasi di awal Januari yang menyebabkan minimnya kegiatan yang dapat dilaksanakan. Karena eh, periode ini terbilang terlalu awal, yaitu pada awal 5 Januari, jadi saya dan rekan-rekan magang eh, tidak terlalu eh, mendapatkan pengalaman kerja yang banyak atau pekerjaan apa pengalaman kerja masih kurang optimal dikarenakan waktu yang masih terlalu awal. Jadi pekerjaannya juga belum banyak dan belum belum beragam gitu. Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama, eh, saya berharap eh, dalam pembuatan konten, eh, karyawan sudah menyediakan katalog ide atau sampel konten edukasi supaya pembuatan materi juga lebih terstruktur dan sesuai dengan standar Bank Indonesia. Kemudian, adanya penyediaan akses premium ke aplikasi editing atau alternatif software resmi yang meningkatkan hasil editing. Kemudian, mungkin diperlukannya ada rekap digital sehingga eh, dan pembagian tugas yang jelas untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan.
Kemudian diharapkan ada penyusunan penyusunan jadwal kerja yang lebih sistematis sehingga em, menjamin keakuratan informasi, penyusunan jadwal kerja yang lebih sistematis dan penyediaan sumber data yang menjamin keakuratan informasi, maaf. Kemudian diharapkan diadakannya sesi klasikal atau sesi penjelasan alur kerja dari tiap unit di awal masa visitasi oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo agar mahasiswa memahami dengan baik hubungan proses kerja yang terjadi di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo. Dan diharapkan adanya juga penyesuaian kembali waktu kegiatan invitasi oleh kampus dan Bank Indonesia Solo agar kegiatan visitasi lebih optimal. Ini maksudnya adalah penyesuaian kembali waktu kegiatan. Oke. Em, Selanjutnya di sini adalah dokumentasi-dokumentasi yang em, saya miliki. Kebetulan saya tidak memiliki video dokumentasi eh, selama masa visitasi, jadi di sini saya lampirkan dokumentasi berupa foto, yaitu pada foto yang pertama adalah saya dan dua rekan IBS melakukan foto di depan gedung Bank Indonesia, em, di depan tulisan Bank Indonesia di gedung Bank Indonesia. Kemudian foto kedua adalah foto saya secara mandiri, foto di depan tulisan Bank Indonesia juga di lobi lantai 3. Kemudian foto yang ketiga adalah foto dengan rekan-rekan magang di tiap unit. Jadi eh, alhamdulillah selama pelaksanaan magang kami akrab dengan semua rekan-rekan magang yang lain dan bermain bersama setiap istirahat. Jadi em, ini adalah foto salah satu dokumentasinya. Dan foto yang di bawah yang selanjutnya itu adalah saya dan tiga rekan magang di unit implementasi kebijakan sistem pembayaran, yaitu ada Jihan, Ruth, dan Yoga, di mana kami juga cukup bersenang-senang selama kegiatan dan cukup akrab. Di dokumentasi selanjutnya adalah saya ketika mengerjakan em, editing redesign backdrop kegiatan IETPD. Dan foto selanjutnya adalah satu-satunya foto yang saya miliki bersama dengan para pegawai Bank Indonesia karena ketika pulang si agak semua pegawai agak sibuk dan tidak ada tempat, jadi saya tidak berkesempatan foto di hari akhir. Namun saya punya dokumentasi dengan para pegawai setelah senam bersama. Em, Seperti itu PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Ya, oke. Em, Dalam kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki dan nikmat sehingga kegiatan visitasi ini berjalan dengan lancar. Kemudian keluarga saya, Mama, Papa, dan Mas atas doa, dukungan dan motivasi selama pelaksanaan visitasi berlangsung dan juga selama penyusunan laporan. Kemudian Bapak Profesor Insinyur Dana selaku Ketua STI Indonesia Banking School, Ibu Meta Adriani selaku Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Dewi Prihardianti selaku Kepala Bagian Magang dan MPK STI Indonesia Banking School yang turut membantu saya menetapkan tempat visitasi ini yaitu pada Bank Indonesia Solo. Dan tentunya Bapak Asep Profesor Dr. Sparta, eh, AKMECA, yaitu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal kegiatan visitasi berlangsung hingga sekarang. Dan juga
Pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Andi Irawan Hadi Suputro yang sangat berjasa membantu kelancaran kegiatan selama di Bank Indonesia Solo. Mas Anas, Mbak Taskia, Mas Widi, Mas Aurel selaku mentor, dan juga seluruh keluarga besar kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Solo, dan juga rekan-rekan magang saya, yaitu Fasya, Nikmah, dan teman-teman magang di lantai unit implementasi kebijakan sistem pembayaran, itu lantai 2, yaitu Ruth, Yoga, Vira, atau Jihan, dan teman-teman juga dan teman-teman magang lain yang dari berbagai universitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan, motivasi, kerjasama, dan semangat selama kegiatan berlangsung. Em, saya menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam laporan ini, dalam presentasi ini. Karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk dapat diperbaiki di masa mendatang. Saya berharap hasil dari laporan ini memberikan manfaat bagi diri saya maupun pendengar. Akhir kata, saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan dan presentasi ini. Semoga eh, presentasi ini dapat memberikan output yang positif. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.